Sebentar Bapak Ibu, kita ada klik ya sekilas mengenai kegiatan CCM ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Ya Tuhan, setiap pasangan dan keluarga yang hadir malam hari, Engkau akan menjamahnya sehingga ada pemulihan yang terjadi. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mana suaranya? Shalom. Selamat malam buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Seberapa kita yang rindu pada malam hari ini, kita pulang membawa berkat, kita pulang mengalami pemulihan dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mulia sembah Raja mulia Yesus, puji hormat dan kuasa. Sama-sama katakan mulia Yesus, mulia agung kerajaannya. Dan pujian bagi Tuhan kita. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan Seorang pria sedang bersama-sama dengan temannya di sebuah bar. Ia pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Istrinya menunggu dia ketika mendapat dan malam begini. Kok suamiku belum pulang-pulang ya? Hah? Mabok? Gimana Pak? Mabok lagi? Ini udah jam berapa? Kapan mau gantungan Pak? Aduh ampun Pak. Diam kau. Aku lagi pusing nih. Jangan bikin pusing lagi. Aduh jangan pukul aku lagi. Aduh ampun. Ampun.
kuasa ekspektasi. Atau Bapak Ibu mungkin ada juga yang tidak ada di dalam bahtera pernikahan, ya. Mungkin juga menyesal, aduh kenapa saya punya orang tua yang seperti ini, punya adik dan kakak yang seperti ini. Tapi mungkin itu bisa kita make up karena aduh malu kalau ketahuan sama orang, betul? Apalagi kalau kita adalah pemangku jabatan di gereja, di masyarakat, kita akan pakai topeng yang tebal dan kita akan tampil penuh dengan kebahagiaan, ya, seperti yang kita lihat di Facebook, di media sosial. Nah, Bapak Ibu Saudara, konflik bukan hanya antar suami istri, dimulai dengan perbedaan pendapat. Yang satu maunya ke sini, yang satu lagi maunya ke sana. Enggak nyambung, ya. Bukan hanya hal yang sepele saja, bahkan mungkin hal yang lebih krusial, lebih vital, terutama masalah keuangan, ya. Nah, kemudian akhirnya nadanya mulai naik, nadanya mulai nada tinggi, nggak enak didengar, ya. Nah, kemudian bisa juga terjadi KDRT, pemimpin yang jujur, yang menyatakan siapa saya yang sesungguhnya. Karena waktu konflik, yang keluar itu kata-kata, kita masih bisa basa-basi nggak lagi konflik? Ay sayang, begitu masih bisa nggak? Kalau konflik, itu mesti yang keluar kan yang nyelekit, ya, yang nyerang orang. Bapak Ibu Saudara, saya jujur ya, saya pernah mengalami ketika suami saya pulang dalam keadaan lelah, bahkan hancur hati, frustasi, ya, menghadapi orang-orang yang sulit, menghadapi tembok-tembok yang tebal, dan ketika dia pulang dengan lemas lunglai, lalu kemudian saya tidak memahami keadaan suami. Yang ada adalah menghakimi. Kenapa kamu seperti ini? Kamu kan hamba Tuhan, ya. Kemudian saya mulai begini. Saya ini dulu orang Cunggo dan bilangnya Nichamjan. Saya ini wanita perkasa begitu. Jadi saya gulung lengan begini. Saya bilang, kamu nggak sanggup? Sini, gue yang maju. Benar-benar ya. Dan waktu itu, Bapak Ibu Saudara, Roh Tuhan menyingkapkan apa yang ada di dalam hati saya. Ya, kamu ini wanita kejam. Hah, saya kaget loh. Saya ini udah khotbah di mana-mana. Saya keliling. Orang mungkin melihat muka saya muka inosen. Ya, tapi di hadapan Tuhan, Tuhan singkapkan masalah yang ada di hati saya. Kamu egois, kamu penuh dengan gengsi, ya, sehingga kamu bukan gitu, melihat ada kegagalan, melihat ada hal-hal yang nggak enak dilihat mata begitu, langsung tanduknya keluar, aslinya keluar. Seringkali muncul, salah siapa? Benar nggak? Siapa yang salah ya? Siapa ya? Kita akan cari kambing hitam. Ya, bisa lakukan. Saya benar. Yang salah siapa? Kamu. Dan sibuk menyangkal. Ya. Ubahkanlah istriku. Tuhan, ubahkanlah suamiku. Kita doakan semua orang harus berubah. Tapi kita lupa mendoakan. Sebetulnya yang nomor satu harus berubah siapa? Diri sendiri. Karena firman Tuhan menyatakan ada orang yang menipu diri sendiri. Kenapa? Karena dia nggak berdosa. Artinya dia selalu benar. Mr. Right and Mrs. Right. Saya tuan yang benar, nyonya yang selalu benar. Ya. Nah, mari kita belajar dari Alkitab tentang satu rekonsiliasi konflik yang alkitabiah. Ya. Istri bergumul dalam kepentingan
berlebihan. Dia tahu perbuatan suaminya yang selalu menyakiti istrinya, tapi ia harus mengampuni. Tuhan, hatiku sakit Tuhan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tapi hamba mau taat kepadamu Tuhan. Hamba harus mengampuni suami hamba Tuhan. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Jadi ambut nih papi ya nih ya, papi merasa bersalah berdosa selama ini kami ya. Aku mau mengampuni papi. Tapi papi janji jangan mabuk lagi ya. Bertobat.
tempat yang sunyi, Dia terdamping. Di antara hidup dan mati, di antara cercaan manusia, di antara hinaan dan hujatan terlontar tanpa ampun, Golgota, di tempat yang tinggi, angin menerpa tubuh yang telanjang, dingin menusuk hingga ke sumsum. Dia membisu, darahnya menetes, tilurnya mengalir, bibirnya bergetar seraya berucap lirih, "Ya Bapa, ampuni mereka." Kasih yang tiada batas, kasih yang berkorban, menebus manusia dari kebinasaan kekal. Dalam senja yang mulai redup, kala kasih memeluk derita, Dia berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani." Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dia mati. Salib telah bercerita banyak tentang pengorbanan, tentang pengampunan, tentang cinta yang ajaib, dan tentang kasih yang tiada batas. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Keteladanan firman Tuhan dari kisah kehidupan Yakub dan Esau. Jari manis, janji apa yang Tuhan berikan? Kalau kita mau taat, kalau kita mau dibuat terpelencor seperti Yakub, malam ini janji apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kelingking, dosa apa yang Tuhan korek dari diri kita? Begitu banyak. Nah, biarlah kita tidak pulang dengan begitu saja. Tapi hari ini kita mau pulang juga dengan sebuah ikatan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Amin. Amin. Kalau di sungai yang tunggal, di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat dunia yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk darah-Mu.